Shalom saudara-saudara kekasih, kita jumpa lagi di Sahabat Sapa Hamba Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hati-hati dengan angan-angan yang ada dalam pikiranmu, supaya jangan kita bernasib seperti Yudas. Firman Tuhan di dalam Roma pasal yang pertama ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat yang ke-28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saudara-saudara yang kekasih, hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran kita harus dibersihkan, supaya hikmat Allah itu yang menguasai pikiran kita. Karena kalau kita tidak menyerahkan pikiran kita kepada hikmat Allah, maka pikiran kita akan dikendalikan oleh hal-hal yang bukan dari Tuhan, dan itu akan menguasai kedagingan kita, dan akhirnya perilaku kita dikendalikan oleh yang bukan dari Tuhan. Misalnya, seorang yang gagal dengan seorang yang mengalami kegagalan itu berbeda. Orang yang mengalami kegagalan dalam hikmat Tuhan, dia akan berusaha bangkit lagi, berusaha untuk mencoba lagi, punya harapan. Tetapi seorang yang gagal, pikirannya mendesain dia, menjadikannya dia seperti seorang yang selalu gagal. Oleh sebab itu dia tidak akan berani mencoba, tidak akan pernah berani berharap, tidak akan pernah berani bangkit, karena dia tahu di dalam dirinya yang ada hanyalah kegagalan. Nah, saudara-saudara, kita berdoa bersama-sama supaya pikiran kita jangan sampai dikuasai yang bukan dari Tuhan. Firman Allah mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, tetapi pikiran mereka dikuasai oleh kebodohan. Contohnya adalah Yudas Iskariot. Saudara-saudara yang kekasih, Yudas Iskariot adalah seorang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau dia tidak dekat dengan Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan memilih dia menjadi bagian daripada muridnya. Nah, saudara-saudara, jangan ya membayangkan Yudas sebagai seorang yang berewokan, yang mukanya sangar, yang mukanya sadis, yang kalau dia melihat dia lototin kita, dan kemudian bertanya-tanya motivasi kamu apa ya, sehingga kita jadi mengkerut. Tidak seperti itu. Dalam sebuah buku sejarah, kitab sejarah yang ditulis, dan entah apakah kitab ini benar atau tidak benar, kita tidak tahu. Tetapi dalam kitab sejarah itu diceritakan bahwa Yudas adalah seorang yang sangat supel, sangat ramah. Dia orang yang bergaul dengan banyak orang, dan dia senang sekali bercanda. Jadi Yudas punya banyak sekali teman, terutama teman-temannya adalah ibu-ibu. Ya, terutama adalah teman-temannya ibu-ibu. Nah, saudara-saudara, banyak ibu-ibu senang sekali dengan Yudas. Kalau sudah kumpul dengan Yudas, mereka senang. Sehingga ibu-ibu itu bisa menjadi penyumbang dana bagi pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Saudara-saudara, mari kita bayangkan ketika Yudas bertemu dengan seorang ibu, misalnya begini. Ibu Betty, apa kabar? Shalom. Waduh, Ibu Betty sekarang cantik sekali hari ini. Wah, diberkati Tuhan ya Bu Betty ya. Wah, bagi-bagi dong berkatnya buat kami. Mari Bu, sumbanglah buat kami. Kami sebentar lagi mau makan malam ini. Bagi-bagilah berkat buat kami. Nanti Ibu Betty bilang gini, ayo Das, kamu ini ada-ada saja. Oh ya, ada butuh berapa? Terserah Ibu Betty lah, Ibu mau sumbang berapa? Ya sudah, nih buat pekerjaan Tuhan. Kita membayangkan seperti itu. Nah, saudara-saudara, karena dia seorang yang sangat supel, dia orang yang sangat ramah, bahkan di dalam buku itu atau kitab itu dikatakan bahwa wajahnya mirip dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, entahkah itu benar atau tidak, keramahannya, kepeduliannya kepada orang, sikapnya yang terbuka kepada orang mirip dengan Tuhan Yesus. Sehingga beberapa orang dari agama yang berbeda meyakini bahwa yang disalibkan bukan Tuhan Yesus tetapi Yudas.
Bedanya adalah Tuhan Yesus melakukan keramahan, kebaikan, belas kasihan, kepedulian itu keluar dari hatinya, keluar dari dirinya, keluar dari hidupnya. Sedangkan Yudas, dia melakukan semua kebaikan itu keluar dari kas. Sehingga satu kali Tuhan berkata kepada Yudas, Yudas, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak. Saudara-saudara yang kekasih, Yudas orang yang memiliki angan-angan yang tidak dikendalikan. Dia melihat bagaimana suksesnya pelayanan Tuhan. Bayangkan, dalam sejarah kehidupan manusia tidak pernah ada orang memiliki kemampuan supranatural seperti Tuhan Yesus. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa memberi makan kepada ribuan orang, bahkan dia bisa membangkitkan orang mati. Saudara-saudara, jangan lupa, bahkan beberapa kisah dicatat bahwa Tuhan Yesus bisa menghilang dan pindah ke tempat tanpa diketahui siapapun. Bayangkan, Yudas memiliki angan-angan bila Tuhan Yesus menjadi raja mereka, bila Tuhan Yesus menjadi pemimpin mereka, luar biasakah Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa buat bangsa ini. Dan dia mulai bermain-main dengan angan-angannya. Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus? Akhirnya Yudas mulai memikir-mikirkan. Dia bilang begini, wah, serdadu seperti apa, pemimpin seperti apa tidak akan pernah dapat mengalahkan Tuhan. Jadi itu hari Kamis. Ingat saudara-saudara, dalam waktu satu hari, itu hari Kamis, Yudas melihat orang-orang membawa daun-daunan palem dan mereka berkata begini, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana, Hosana. Dan Yudas yang duduk di situ, dia mengamati, seandainya yang dipuja-puja ini menjadi raja. Dan saudara-saudara, Yudas kemudian berpikir-pikir untuk membuat strategi. Dan dia mulai datangi imam kepala. Dan dia bilang begini, apa sih yang kamu mau kasih kalau saya menyerahkan Yesus kepadamu? Imam kepala bilang begini, 30 keping uang perak. 30 keping uang perak itu uang sedikit kecil buat Yudas. Yudas merasa dia pasti menang. Dan saudara-saudara yang kekasih, ketika Tuhan Yesus benar-benar ditangkap, alangkah kagetnya Yudas. Karena malam itu Yesus ditangkap setelah perjamuan terakhir. Dia tidak melawan apa-apa. Diam, tidak melawan. Bahkan Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, ini tentunya Yudas tidak ada di situ, sarungkan pedangmu. Kalau kau pakai pedang, kau akan binasa dengan pedang. Itu sikap yang benar-benar sudah nyerah, seakan-akan ya sudah aku mati aja. Saudara-saudara, semua kita nggak ada loh yang mau mati. Semua kita dilahirkan tapi kita tahu kita tidak mau mati. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia tahu tujuannya cuma untuk mati. Saudara bisa bayangkan saat itu Yudas tidak pernah berpikir pikiran seperti Kristus. Dan kemudian Yudas menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus disiksa, diadili, dan diperlakukan sedemikian rupa dan tidak melawan sama sekali. Yudas mulai kalang kabut. Waktu itu Tuhan Yesus bisa langsung menghilang. Ketika semua orang mengepung dia, Tuhan bisa menghilang dan pindah ke tempat yang berbeda. Kenapa Tuhan tidak melakukan hal itu? Dan saudara-saudara, Yudas lari. Dia menghadap ke imam kepala dan dia berkata, lepaskan Tuhan Yesus dan saya akan kembalikan uang ini. Dan imam kepala tertawa dan berkata, tidak, kami sudah memutuskan untuk menuntut dia untuk dihukum mati. Saudara tahu hati Yudas, begitu kecewa, dia buang uang itu di bait Allah dan dia lari dan akhirnya dia mati bunuh diri. Saudara-saudara yang kekasih, hati-hati. Angan-angan kita,
akan membuat kita melakukan hal-hal yang bisa salah. Dan Yudas berangan-angan Tuhan menjadi raja. Dengan caranya dia mulai menjadikan angan-angannya itu, dia mempersiapkan, dia men-setting, dia membuat strategi, dan ternyata di luar kehendak Allah. Saudara-saudara, hati-hati dengan angan-angan. Pertama, angan-angan bekerja. Dan ketika angan-angan bekerja, dia mempengaruhi kedagingan kita. Dan ketika dia sudah mulai mempengaruhi kedagingan kita, mulai timbul nafsu. Angan-angan itu bekerja pada Yudas. Dia mulai mempengaruhi kedagingannya. Kita tidak tahu apakah Yudas ingin menjadi bendahara di satu pimpinan, menjadi pimpinan bendahara di dalam satu bangsa. Kita nggak tahu. Tetapi kemudian angan-angan itu mulai mempengaruhi nafsunya. Dan nafsunya mulai membuat strategi. Dan akhirnya melahirkan tindakan yang salah. Bagaimana caranya saudara-saudara supaya kita jangan sampai dikalahkan oleh pikiran yang sesat? Kita harus memiliki hikmat Tuhan dalam kehendaknya. Jadi kalau kita sudah mulai memiliki angan-angan yang salah, kalau kita sudah mulai memikirkan hal-hal yang enggak, langsung bilang stop pikiran. Dalam nama Tuhan Yesus, saya meletakkan dan menundukkan pikiran saya di dalam Kristus Yesus. Saya tidak mau pikiran saya, menguasai nafsu saya, dan menguasai perilaku saya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Langsung saudara-saudara, apalagi kalau angan-angan itu adalah angan-angan yang kotor. Apalagi kalau angan-angan itu adalah angan-angan yang negatif. Apalagi kalau angan-angan itu adalah angan-angan dosa. Langsung dalam nama Tuhan Yesus, saya minta Tuhan, Engkau menaklukkan pikiran saya dalam kendali Roh Kudus. Dan saya mau Tuhan, semua kedagingan, nafsu saya yang salah, yang hampir dikendalikan oleh pikiran saya serahkan untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Selalu sadar, pikiran adalah tempat di mana kuasa jahat bekerja dan mengalihkan kita untuk tunduk kepada Tuhan atau tunduk kepada daging kita sendiri. Tuhan tolong saudara-saudara, mari kita memiliki angan-angan yang benar, yang dikuasai oleh Tuhan. Berpikirlah yang baik, berpikirlah yang murni, berpikirlah tentang apa yang memuliakan nama Tuhan. Maka percayalah, pikiran yang bersih akan membuat seluruh kehidupan kita bersih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menolong kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam rangkaian Paskah, kami mengingat orang-orang yang ada dalam kehidupan Kristus berkaitan dengan Paskah. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa, memohon kepada Tuhan agar Engkau mengendalikan kami dengan hikmat Allah, sehingga pikiran kami bukan dibawa di dalam angan-angan yang salah. Tuhan, pikiran kami sangat mudah disusupi. Dan kami mengaku kami membutuhkan anugerah Tuhan. Ampunilah semua pikiran kami yang negatif, pikiran kami yang kotor, pikiran kami yang salah, yang di luar kehendak Tuhan. Tuhan, bersihkan pikiran kami dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang mengenal Tuhan, yang mengucap syukur untuk pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami, dan pikiran kami selalu bersih sehingga kehidupan kami memuliakan Engkau. Dijauhkanlah kami menjadi orang-orang yang sesat. Walaupun kami mengenal Tuhan tapi moral kami sesat. Walaupun kami mengenal Tuhan tapi kata-kata kami sesat. Walaupun kami mengenal Tuhan tapi perilaku kami sesat. Dijauhkanlah Bapa. Kami tahu bahwa pintu pertama adalah pikiran kami. Oleh sebab itu Bapa, berjaga-jagalah di sana. Ampuni semua pikiran yang salah. Dan Engkau membawa kami kepada terang-Mu ya Tuhan. Dan Engkau akan bekerja mengendalikan semua pikiran kami dalam kebenaran. Terima kasih Roh Kudus, hanya Engkau saja, hanya Engkau yang dapat menolong kami dan dapat membuat hidup kami terus berubah menjadi semakin benar. Hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan kehidupan kami. Haleluya.
Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom.